Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Stoke City tunggu tawaran dari Manchester United dan Arsenal. Stoke City tengah menunggu tawaran besar dari Manchester United dan Arsenal untuk pemain mereka Nathan Collins. Sebelumnya, Burnley dikatakan memiliki tawaran 10 juta euro, akan tetapi Stoke City telah menolaknya. The Sun melaporkan jika Stoke City akan menunggu Manchester United, Arsenal dan Crystal Palace memberikan tawaran di atas 10 juta euro. Watford incar striker muda Arsenal Eddie Nketiah. Eddie Nketiah memasuki tahun terakhir dari kontraknya di Emirates Stadium. The Gunners dikabarkan terbuka untuk menjualnya di musim panas ini daripada berpotensi kehilangan dirinya secara cuma-cuma. Menurut laporan Mirror, Watford adalah salah satu klub yang ingin mendapatkan tanda tangan sang striker. Nketiah bukanlah pilihan utama di lini depan Arsenal karena ia belum bisa bersaing dengan Aubameyang dan Alexander Lacazette. Arsenal sendiri menginginkan 15 juta pound sterling untuk sang pemain. Nketiah sendiri telah membuat 29 penampilan untuk Arsenal di semua kompetisi musim 2020-2021. Ia mencetak 6 gol serta 1 assist saat Arsenal finish di urutan ke-8 Premier League. Sejak melakukan debut di tim utama pada September 2017, ia telah membuat 65 penampilan dengan sumbangan 13 gol untuk Arsenal. Nketiah tentu bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain jika bergabung dengan Watford yang kembali ke Premier League setelah menjadi runner-up Championship musim 2020-2021 di bawah Norwich City. David Raya dan Freddie Woodman, Arsenal pilih yang mana? Arsenal tengah mencari pelapis untuk Bernd Leno di musim panas ini. The Gunners sebelumnya dikaitkan dengan David Raya dari Brentford dan Freddie Woodman dari Swansea City di bursa transfer musim lalu. Meski tak terwujud, ketertarikan Arsenal pada kedua pemain tersebut diyakini masih kuat. Menurut laporan The Sun, Arsenal lebih tertarik pada Raya lantaran penampilannya yang baik saat menghadapi Swansea dalam partai playoff Championship. Namun Arsenal jelas akan mengalami kesulitan untuk mendatangkan Raya. Hal ini lantaran Brentford kembali promosi ke Premier League dan mereka ingin David Raya menjadi pemain reguler mereka di musim depan. Baik David Raya dan Freddie Woodman adalah dua kiper muda potensial yang sangat tepat untuk menjadi pelapis Bernd Leno. The Gunners harus segera membuat keputusan sebelum mereka gagal mendatangkan kiper baru. Waktu libur panjang kompetisi kali ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Arsenal. Josh Kroenke akan lakukan transfer besar di musim panas ini. Pakar keuangan sepak bola Kieran Maguire berbicara soal kunjungan Josh Kroenke ke London Utara pada minggu lalu. Maguire mengklaim bahwa kunjungan Josh Kroenke ke London Utara adalah yang pertama sejak awal 2020. Ia mengatakan jika Kroenke tengah melakukan pendekatan dengan para staf manajemen Arsenal. Saya pikir itu adalah langkah diplomatik dari Josh Kroenke, namun saya tidak berpikir itu akan berhasil. Penggemar akan melihat hal baik itu, tetapi mereka ingin melihat bukti lebih lanjut dari investasi, ujar Maguire kepada Football Insider. Sementara itu, para penggemar saat ini tengah menunggu kabar dari tawaran kedua yang akan diajukan Daniel Ek kepada KSI. Menurut laporan Football London, Kroenke meminta seluruh penggemar untuk menunggu dan percaya pada apa yang tengah mereka upayakan dalam membangun Arsenal. Kroenke juga dikabarkan akan membuat beberapa transfer besar di musim panas ini. Riyad Mahrez jadi incaran Arsenal sejak era Arsene Wenger. Riyad Mahrez telah muncul sebagai target transfer untuk Arsenal menjelang jendela transfer musim panas dibuka. Menurut laporan Daily Mail, selain tertarik pada Raheem Sterling, The Gunners juga tertarik pada Riyad Mahrez.
Tentu saja Arteta mengenal kedua pemain tersebut saat masih membantu Pep di Manchester City. Namun, ini bukan pertama kalinya Riyad Mahrez dikaitkan dengan kepindahannya ke Emirates Stadium. Pemain asal Aljazair itu sudah dikaitkan sejak Arsenal masih dipimpin oleh Arsene Wenger. Menariknya, saat masih membela Leicester City, Mahrez mengatakan jika Arsenal adalah klub besar di Eropa. Ia juga mengungkapkan kekesalannya saat Leicester memblokirnya dalam bursa transfer di musim panas 2016, di mana saat itu Arsenal tengah mengusahakan kedatangannya. Granit Xhaka tak membantah ketertarikan Mourinho dan AS Roma. Bicara pada Blick Sport, Granit Xhaka mengaku bangga jika Jose Mourinho dan Roma menaruh minat padanya. Akan tetapi, dirinya masih belum bisa mengalihkan fokus untuk timnas Swiss dalam gelaran Euro 2020. Ditanya soal kabar kepindahannya ke AS Roma, Xhaka berkata, Mourinho tahu cara memenangkan gelar. Xhaka juga tidak membantah jika AS Roma tengah berupaya membawanya bermain di Olimpico. Dirinya tidak menutup kemungkinan untuk pindah, namun saat ini ia akan fokus untuk persiapan Euro 2020 bersama tim nasional Swiss. Bukayo Saka pemain tertinggi keempat dalam kenaikan nilai transfer. Bukayo Saka telah menjadi salah satu pemain dengan nilai jual tertinggi di dunia. Dirinya juga berada pada kenaikan nilai jual tertinggi kedua di Premier League. Pemain asal Inggris tersebut muncul sebagai pemain terpenting bagi Arsenal dalam 2 musim terakhir. Meski musim ini bukan musim terbaik bagi Arsenal, namun Saka tetap menonjol dan menjadi salah satu bintang andalan Mikel Arteta. Menurut catatan Transfermarkt, kontribusi Saka untuk Arsenal telah menaikkan nilai valuasinya. Bukayo Saka saat ini dihargai 65 juta euro dengan peningkatan sebesar 225% dari penilaian sebelumnya. Hal ini menjadikan pemain tertinggi keempat di dunia dalam hal lonjakan nilai transfer. Saka berada di bawah Pedri dari Barcelona, Marcos Llorente dari Atletico, dan Phil Foden Manchester City. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!